Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini saya kembali lagi tentunya di podcast Undipa, yang dimana kita akan menghadirkan beberapa narasumber dan beberapa teman-teman mahasiswa Undipa tentunya dari beberapa prodi. Tentunya ada kewirausahaan, sistem informasi, teknik informatika, dan lain-lainnya seperti bisnis digital. Nah teman-teman, kalau kemarin itu saya sudah bersama sistem informasi, Lisa. Terus di bisnis digital itu ada juga namanya Lia. Nah hari ini sekarang saya hadir dengan salah satu mahasiswa prodi kewirausahaan, yaitu Alica. Lica, oke, say hi dulu ke teman-teman. Nah. Oke, Lica, bisa mungkin perkenalkan sedikit dulu namanya dan beberapa tentang Lica gitu. Hai, perkenalkan nama saya Alica Salsabila Fitri Ramadhani, biasa dipanggil Alica dari Prodi Kewirausahaan. Ya, inilah saya duduk di sini sebagai perwakilan kewirausahaan ya. Oke, jadi teman-teman, Alica ini salah satu mahasiswa prodi. Sekarang semester berapa Alica? Semester 7. Saya panggil Lica kayaknya di. Iya. Lica di. Iya. Karena Alica agak kepanjangan kayaknya ya. Lica. Oke teman-teman. Jadi hari ini saya akan ditemani sama Lica. Kita akan ngobrol terkait tentang apa sih kegiatan Lica di luar dari perkuliahan dan bagaimana sih Lica dalam menjalani prodinya kewirausahaan, apakah dia memang menggeluti beberapa usaha atau kegiatan-kegiatan hari-hari lah teman-teman. Kita akan tanya-tanya dengan Lica. Oke, Lica. Nah, hari ini terima kasih juga sudah hadir di podcast kali ini. Mungkin saya mau cerita sedikit atau mau tanya-tanya sedikit Lica. Lica, tadi waktu kita sharing kan ada katanya usaha yang dibuka. Nah, mungkin bisa dijelaskan usaha apa itu Lica? Ya, jadi teman-teman, selama libur kuliah juga ini saya juga pecinta kopi. Ya. Suka sekali yang namanya kopi. Nah, jadi, sama itu saya. jadi kayak berpikir ini waktu renggang 3 bulan untuk apa? Jadi saya buka usaha kopi, guys. Ui. Namanya itu Passion IDN. Mana? Kasih lihat dulu tuh. Saya juga dapat teman-teman. Dapat Nah. Oke, kalau yang ini aren ya? Iya, aren. Aren. Nah, yang itu aren? Aren juga. Aren juga. Iya. Nah, kalau yang di tengah-tengah kita ini apa? Kalau ini kebetulan menu barunya, guys. Yang kopi dania sama kopi saraba. Mungkin teman-teman yang suka kopi, suka saraba bisa coba juga perpaduan kopi sama saraba ya, Mas. Nah, ini nih ada yang hal unik ini teman-teman. Karena saraba biasanya itu kan saya jarang temuin campuran istilah kopi lah tuh, kopi saraba kayak gitu. Nah, biasanya kan saraba susu. Nah, kalau ini dia bikin yang agak kebaruan dan tentunya tidak menghilangkan unsur-unsur budaya-budaya lokal kayak gitu. Tentunya saraba yang dari Makassar mungkin ya. Tapi teman-teman, mungkin Lica sedikit cerita dulu kenapa bisa sih memulai usaha tentang ini passion? Karena kebetulan juga tuh Kak, beberapa bulan terakhir juga kayak suka sekali kami minum kopi. Suka minum kopi? Iya, okay. Baru kebetulan juga di jurusanku itu diajarkan soal bisnis, marketing, baru bagaimana caranya bangun usaha. Jadi tertarik Kak untuk anukan juga hobiku yang minum kopi, bagaimana bisa berkembang. Jadi ada ide aku bilang Kak, kayaknya ini bisa lah buka coffee shop. Nah, oke. Jadi jalan nih Passion IDN 3 bulan selama libur kuliah. Oke, sudah 3 bulan teman-teman. Jadi Lica sudah membuka Passion selama 3 bulan. Dan alhamdulillah lokasinya di mana? Di Jalan Sungai Sadang Baru. Sungai Sadang Baru. Nah, teman-teman mahasiswa Undipa ataupun juga di luar dari mahasiswa Undipa mungkin lagi lewat di jalan Sungai Sadang. Boleh mampir. Oke. Besar di tempatnya situ, guys. Dan kalau memang orang juga cari kopi untuk nyantai dan mau sendiri bisa sekali di situ. Bisa ya? Iya, jadi bisa bukan sekali, cuma Kak. take away. Iya, Dine-in bukan. pun juga bisa kayak gitu. Oke. Nah, yang menemukan ide kita lebih kecilnya dulu. Namanya passionnya itu kenapa bisa muncul kayak gitu? Karena kebetulan juga tuh Kak kayaknya harus cari kafe lain lah kan, kayak Fun in Sky
terlalu anu juga Ya, ya, Sky banyak yang juga pakai nama Oke. Sky, jadi kayaknya passion juga itu Iya ya, hal, bisa hal iya, baru ya. jadi Oke. pasti namanya passion Makanya lahir namanya Passion IDN. IDN pasti Indonesia ya? Iya betul. Soalnya saya pernah juga buka minuman kayak gitu. Namanya Maiki, tapi ada lagi .id. Idenya itu Indonesia. Oke. Nah, usahanya ini Lica sendiri yang inisiasi atau berapa dari teman Passion? Ada 3 dari teman-teman. Oke. Iya. Bisa kerjasama. Siapa? Namanya. Esa Anggara sama Kak Andrik. Oke, Sanggara dan Kak Andrik. Halo. Kak Andrik Rosella. Semoga bisa main-main juga ke kampus Undipa dan dapat Kak lagi kopi. Oke. Nah, kalau untuk menu sendiri apa sih yang biasa bestseller di Passion ID? Kalau yang bestseller itu ada kopi Passion. Dia tuh rasanya kayak kopiko. Kopi. Gula-gula kopiko. Oh, kayak gitu ya. Iya. Jadi banyak beberapa menu yang melahirkan kayak ini bagus jadi menu baru kayak gitu. Oke, unik sih. Jadi hadirnya Passion ID yang dimana ini Lica ini statusnya masih mahasiswa, tapi ternyata dari kaprodi kerusahaan ini sudah melahirkan salah satu entrepreneur kayak gitu. Jadinya teman-teman yang lain ini bisa ikut semangat juga membuka usaha walaupun masih mahasiswa. Nah, masuk di tahun 2022. 2022, masih sangat muda guys. Sudah jadi ya entrepreneur muda lah kayak gitu. Alhamdulillah. Dan temannya siapa? Mas Andri, siapa lagi tadi? Kandri. Sama Esa Anggara. Dari kampus mana? Alumni dari SMK SMAK. Oh, alumni. Oke, SMAK. Iya. Sepupuku juga ada dari SMAK. Oke, nah teman-teman, saya mau tanya ini kan namanya bangun bisnis Lica ya. Itu kan membutuhkan waktu yang banyak begitu. Dan libur pun juga itu paling cuma sebulan kayak gitu. Memulai usaha itu kan membutuhkan waktu banyak kayak gitu. Jadi bagaimana caranya membagi waktunya untuk membangun ide ini kayak gitu? Itu juga waktu bangun butuh waktu sekitar 4 bulan 5 bulan untuk kembangkan dan disitu kan juga sementara kuliah ya, jadi kalau misalnya pulang kuliah langsung datang rapat bagaimana ini konsepnya terus lanjut dan kebetulan juga dapat tempat yang memang sesuai budget lah dan selesai final kan libur. Iya. Ya di situ Miku sempatkan untuk tancap gas kapan bisa grand opening ini soft opening. Oke. Jadi pas awal libur kuliah soft opening lanjut sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Jadi usahanya Passion ID ini sudah buka dari bulan 3 bulan ya? 5. Sudah berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan ya. Oke, 3 bulan berarti kalau kita menghitung ke belakang berarti dari bulan Mei. Mei ya, Mei. Iya. Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang tempat, kenapa bisa memilih di Sungai Sadang? Di situ juga banyak pekerja Kak. Oh kan iya, ada jadi Lica sudah tahu marketnya ya? Iya, Oke, banyak pekerja. good. Dekat dari UNM. Dekat dari Umi. kampus Umi. Banyak ya? Iya. Iya, oke teman-teman. Jadi sebelum memulai tentunya kita melihat marketnya ya. Iya. Oke. Nah, kalau dibilang untuk membagi waktunya itu kan Lica sudah punya strateginya kayak gitu. Tapi apakah dari segi kemasan-kemasan ini memang Lica sudah memikirkan konsep-konsepnya juga atau ada memang dari sebelum opening kayak gitu? Dari sebelum opening memang Kak. Sebelum opening ya, jadi ini agak unik dan bagus juga sih, langsung nama brandnya di sini. Nah, baru ini juga tahan panas terus tidak mudah tumpah. Oke. Coba minum dulu. Oke, jadi ini aren teman-teman dari Lica. Lica ini masih semester berapa sekarang? Semester 7. Oh, alhamdulillah sudah mau dan bisa fokus waktunya lagi ke
Passion ID kayak gitu. Nah, selain Passion ID, apakah pernah Ki juga buka usaha sebelumnya? Atau pernah Ki tes di luar dari F&B? Tidak pernah, Kak. Mantap Ki. Keren, Kerennya. Mantap. Nanti saya lewat di Sungai Sadang deh. Saya cari di sini. Ada juga diskon paginya, diskon mahasiswa. Diskon paginya mulai dari jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Oh, pagi sampai siang dong. Iya, pagi sampai siang. Oke, berarti kalau saya bangunnya jam 9 ya masih dapat lah. Oke, jadi lokasinya Sungai Sadang. Nah, Lica, untuk ini kan di kampus itu ada semacam pameran wirausaha. Apakah sudah pernah Lica ikutkan atau bagaimana? Sudah. Sudah pernah? Iya, sudah ikutkan satu kali waktu ekspos sebelum libur. Tahun ini ya? Iya. Oh, yang baru-baru ini? Iya, baru-baru. Oh, alhamdulillah sudah bisa ikut ya. Berapa hari? 2 hari. 2 hari. Gimana? Mantap. Mantap memang. Mantap memang. Jadi di kampus Undipa itu teman-teman mengadakan semacam expo wirausaha untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin ingin menggeluti usaha, sudah buka usaha dan ingin Undipa membukakan ruang lah untuk menjual dari produk teman-teman. Nah, oke. Apakah Lica orang tua, tanggapan orang tua ini masih mahasiswa Ki? Harusnya kan fokus dulu di kuliah tapi ini malah pergi lagi buka usaha. Coba jadi lagi dulu. Awalnya orang tua aku kaget kayak, bisa aja Kak kuliah ini, bagaimana kuliahnya? Sekali ini beribu pertanyaan masuk, dan bilang Kak, kalau rezekinya itu ada pasti, dan kalau waktu kuliah mungkin bisa atur. Kan kebetulan juga 3 orang, jadi bisa yang menjaga pagi itu Kandik atau Esa, dan pulang kuliah itu bisa saya lanjut. Ya, gitu ya. Waktunya juga. Jadi mungkin kalau mulai masuk kuliah nanti ini bagi Sigma juga sama temanku yang 3 orang, Kandik, Esa sama saya. Mungkin Kandik bagian pagi, Esa sore, saya malam. Jam kuliah bisa jaga situ. Oke, jadi bukanya sampai jam 12 malam. 12 malam ya. Oke, yang penting daerah-daerah masih aman ya. Iya, Oke, jadi orang tua akhirnya mendukung dan akhirnya support karena Lica juga bisa membagi waktunya dari kuliah dan menjalani usaha ini kayak gitu. Nah, sorry mau tanya ini apakah sudah barista atau karyawan atau memang Lica sendiri yang terjun langsung? Ada barista 3 orang, Oh, sudah punya karyawan guys. Ayo nanti nih malam ini panennya teman-teman. Apalagi kalau lanjut S2. Sudah jadi bos muda ini. Nah, oke, jadi karyawannya ada berapa? Untuk baristanya? Kalau barista itu 3. 3. Marketing 1. Marketing 1. Kitchen 2. Kitchen 2. Iya. Oke. Oh, jadi totalnya 6. 3, 6. Ya, 6 ya. Oh, sudah ada 6 orang kayak gitu. Dan alhamdulillah ini namanya membuka lapangan pekerjaan. Masih muda, masih mahasiswa, tapi sudah membuka lapangan pekerjaan. Dan ternyata alhamdulillah Passion ID ini sudah berjalan 3 bulan dan alhamdulillah Lica masih bisa fokus di kuliahnya. Nah, untuk kedepannya Lica ini berpikir enggak mau ekspansi kah atau membuka lagi di beberapa tempat kayak gitu? Rencana mau buka beberapa tempat. Mau buka beberapa tempat. Tapi tadi kita ngobrol, Lica rencananya mau pindah juga. Cari lokasi lagi ya, yang lebih luas tentunya ya. Oke. Nah, kalau untuk dari sistem online Passion ID ini Lica juga terapkan nggak kayak takeaway? Iya, terapkan. Terus ada juga di Gojek. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba dan tidak sempat ke store bisa di Gojek. Ya, gitu. Namanya itu Passion IDN. Passion IDN di Gojek. Nah, teman-teman bisa GoFood. Nah, di Gojek banyak juga. Oke, kalau kita kaitkan dengan perkuliahan kayak gitu. Kira-kira yang agak dapat ini di mata kuliah apa kira-kira itu? Di analisis media sosial, manajemen pemasaran, sama di akuntansi. Akuntansi, manajemen pemasaran, sama analisis media sosial. Analisis media sosial. Oh, pantas teman-teman, di sini saya lagi buka Instagramnya Passion ID.
Oh iya, sudah bagus-bagus fotonya. Teman-teman bisa cek IG-nya di Passion IDN. Passion IDN. Nah, Passion IDN. Nah, di sini sudah banyak ya katalog-katalog atau foto-fotonya. Nah, berarti ini memang Lica sudah menerapkan analisis media sosialnya. Nah, alhamdulillah sudah bagus-bagus ini. Tapi itu semua ketika ada di materi atau mata kuliah ya, dan akhirnya bisa diterapkan di media sosial. Nah, untuk Lica sendiri ya, ini kan usaha jalan, kuliah S1 jalan. Ini kan sudah mau selesai juga. Mau rehat dulu kah atau mau melanjutkan studi S2? Oh, istirahat dulu kan. Mau istirahat dulu ya sambil mengembangkan usaha ya. Oke. Nah, kita coba bahas di produknya ini. Yang botol ini apa tadi? Itu kopi susu dange. Kopi susu dange. Iya. Ini Saraba. Saraba. Ini kopi susu dange. Oke, begini guys. Kalau vlogger gini ya, gini ya. Oke. Nah, kopi susu dange. Dange ini kan yang di biasa ya, dijual di poros. Ya, yang di situ. Iya. Nah, bisa jadi minuman ya? Ya bisa Kak. Jadi komponennya kalau bisa spill itu salah satunya kayak gimana? Dari biji kopinya. Iya. Kalau biji kopinya saya pakai blend. Oh ini blend ya. Iya. Oke. Dan sebelahnya ini ada saraba guys. Jadi menu utama juga kayak gitu. Jadi yang mau merasakan saraba yang diberi sentuhan kopi, silakan langsung mampir ke Passion ID. Oke, nah Lica, dari segi suka dukanya membuka usaha ini saya mau tanya. Bisa cerita sedikit sukanya dulu deh. Sukanya itu karena asik dan ketemukan juga beberapa karakter orang dan banyak juga masukan-masukan bilang ini kopinya kurang di sini, harus tambahin mungkin begini. Terus ya. Sukanya itu ya? Itu jadi suka, oke. Suka. Terus dukanya itu kadang kalau misalnya lewat nih jam closing tuh guys, pulang lagi kadang saya tidak enakan kalau terpusing orang. Nanti kalau nonton video ini. Jadi biasa sampai jam 3 kakak. Oh gitu. Iya, karena kalau dia kan jalan ki orang duduk tuh, kayak santai apa, dapat aja jadi dulu sampai pulang. Mungkin ada beberapa teman juga ya. Iya. Kan biasa kalau pengunjung bisa juga singkat. Kalau teman, oke. Jadi biasanya memang agak molor ya. Iya, Biasanya kita molor saja. Tapi molornya agak panjang kayaknya. Banyak sekali. Oke. Nah, kalau dari segi itu kan tadi dukanya. Terus caranya untuk strateginya itu sih untuk meng-hire karyawan itu kayak gimana? Karena ini karyawannya sudah agak banyak ini. Oh, kalau itu kan bagianku Kak. Oh, jadi dalam Passion ID ini Lica sudah membagi tugas ya? Iya. Oke. Yang untuk menerima karyawan siapa? Kandik Rosella. Terus yang head bar itu Esa Anggara. Saya yang bagian atur marketing, pemasukan, keuangan. Oh ya, administrasi lah. Iya. Oke. Jadi teman-teman banyak menu yang disajikan di Passion ID. Dan tentunya teman-teman kalau ingin coba langsung nanti saja ke Passion ini. Nah kalau menu Saraba ini idenya dari mana? Awalnya tuh Kak dari Sucer yang Sucer? Ya. Ya, tahu Sucer. Ya Sucer. Kan bisa kayak duduk tengah malam. Sama Mas Andri nih dengan Masih sama bar. Ya. Oke. Kayaknya ini seru kalau bisa. Kayaknya ini bagus deh kalau misalnya kopi sama Saraba. Kopi sama Saraba. Iya. Kan ada yang beli kopi susu, ada yang beli Saraba. Dicoba itu. Ya dicoba itu. Enak. Oh, jadi langsung dicoba lagi di sini ya. Habis ini jadi beli baru. Kayak berapa hari sih? 2 hari, 3 hari langsung. Ya, kalau komponen detailnya tidak besar ya. Iya. Tapi filosofi dari menemukan ide sarapan ini agak lucu kayak gitu. Jadi pada saat lagi nongki-nongki. Iya, di Sucer. Kayak ini bagus deh kalau misalnya bikin kopi sama Saraba. Dari situ dimulai muncul. Oh, cepat sekali ya berpikir idenya. Oke teman-teman. Nah itu kan untuk Saraba. Kalau untuk Dange? Kalau untuk Dange itu kalau nggak salah
kan ada penjual ke Pangkep itu hari. Iya. DM mau coba Dane. Dan kebetulan bawa kopi dari Passion. Itu kopi sama Dane ternyata juga enak. Ya, dan juga kan itu pernah waktu awal buatnya ini dibikinkan 3 botol yang disimpan 1 hari, simpan 2 hari, simpan 3 hari. Yang lain? Iya. Ternyata lebih bagus sih rasanya yang didiamkan dulu 3 hari di kulkas. Dan ini atau minumannya atau? Minumannya. Dan ternyata enak. Oh. Jadi mencoba nih kopi sesudahnya. Oh, jadi ini sebetulnya nggak bisa kosong stoknya ya? Iya. Karena selalu disimpan dulu sebelum orang ini. Betul. Oh, keren-keren. Jadi selalu disajikan ya. Oke, namanya juga pengusaha harus total kayak gitu. Jadinya setiap dia jalan-jalan ini, guys, bukan berpikir healing tapi berpikir ide baru. Oke. Nah, keren. Jadi ide-idenya semua ini bisa dibilang spontan ya juga. Iya, spontan juga memang. Dan cocok ini? Iya. Cocok ya. So, kalau dicoba juga kopi saya berapa? Yang Saraba dulu ya? Iya. Yang Saraba. Nah, ini memang panas. Panas memang, Kak. Oh, makanya ini tempatnya disajikan untuk dingin dan panas ya. Oke. Nah, ini Saraba. Nah, saya coba. Oh iya, terasa sana jadi. Terus saya banyak, Kak. Iya. Weh, ini guys, kalian harus coba ini. Jadi ini kopi dipadukan dengan Saraba ya. Jadinya dapat gitu. Saya harus coba nanti lagi. Coba saya tidak podcast ini saya minum terus ini. Oke, teman-teman. Nah, lanjut dulu deh. Masih ada job desk kok. Oke. Jadi nantinya niatnya untuk membuka beberapa cabang lagi ya. Oke. Nah, kalau saya kasih gambaran punya Miki ini untuk peluangnya membuka cabang. Targetnya mau di mana? Target apa yang Kak? Membuka cabangnya Passion Aid ini di Makassar, wilayah Makassar. Mungkin kayak di daerah Ratulangi. Iya, kan di sini juga banyak kantor, bank. Oke, jadi melihat marketnya dulu ya. Oke. Jadi kayaknya pas ini. Pas dan ya. Istirahat, butuh kopi, keseteran pikiran. Iya betul. Apalagi orang biasanya yang mau kerja WFC, work from cafe, teman-teman. Nah, saya mau minta dulu ini tentang anggapannya Lisa atau masukannya ke teman-teman tentang bagaimana sih paling basic lah memulai usaha kayak gitu. Mungkin yang mau mulai usaha tuh jangan mikir dulu terlalu buru-buru, dan saya juga harus lihat target pasarnya bagaimana, harus juga lihat modal tak bagaimana, dan tidak mungkin juga mau jalankan usaha begini sendiri karena butuh juga masukan dari orang lain. Dan ini juga kenapa 3 orang, Kak, karena tidak butuh satu pemikiran tak sendiri ya. Butuh juga masukan dari orang lain di mana jadi di situ dikumpulkan masukan baru bisa lancar jalankan usaha yang mau dibikin. Dan alhamdulillahnya dari Mas Esa dan Andri ini baru dapat ya ide Ica. Oke. Jadinya alhamdulillah sampai hari ini Passion Aid sudah buka karena tiga orang ya? Iya, 3 orang. 3 orang saja dari pencetus menu dan brand Passion Aid. Oke. Nah, untuk Lica sendiri kira-kira ini tantangannya dalam usaha itu apa kira-kira? Ke customer-nya sih, Kak, juga. Customer ya? Iya. Customer-nya kenapa customer-nya? Karena ada juga satu customer bisa dapat, dia minta kopi yang jangan terlalu pahit, jangan terlalu asam. Nah, apa itu? Saya juga bingung lah kayak apa jadi saya tanya, mungkin coba americano-nya, Kak, Oke. yang panas. Iya. Dan bilang sih rasanya ini, kasih lah. Dan memang cocok jadi lidahnya. Oh, alhamdulillah. Iya. Ini ya. Tapi ya, jadi tahu juga orang lagi, mungkin lain di dalam kafe, dia bilang lain di luar. Oh, begitu. Iya. Itu menjadi tantangan sebetulnya ya. Tantangan. Tapi ya syukurnya sih pada saat itu dia ini terima atau karena sesuai di kayaknya yang dia mau. Jadi di situ mulai coba lagi beans
mix, blend, dan di situ saya coba dan tidak terlalu asam, tidak terlalu pahit. Oke. Itu americano. Jadi poinnya teman-teman, ketika mendapat tantangan, Lica langsung coba untuk menerapkan, dan alhamdulillah setelah menerapkan ingin memperbaiki dan evaluasi, dan akhirnya dapat lagi menu atau ide barunya kayak gitu. Oke. Nah, saya sudah ngobrol banyak tentang Passion ID. Lica juga sudah memberikan tadi spill tentang bagaimana memulai usaha. Teman-teman, jadi Lica ini sangat kompeten nih ya untuk melihat apa tren-tren baru, menu-menu baru. Jadinya saya rasa sih Passion ini bisa jauh lagi ke depan. Amin. Nah, kalau saya sendiri memang suka kopi tapi yang enggak manis, enggak bagaimana ya, enggak strong juga sebetulnya. Jadinya hadapannya aren kayaknya ya. Kayak gitu. Oke, Lica, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman tahu untuk closing statement-nya? Teman-teman yang mau cari kuliah juga dan mau bangun bisnis harus masuk di DIPA jurusan kewirausahaan. Di situ banyak ngajar tentang bagaimana caranya bangun usaha, bagaimana caranya tentukan media sosialnya, jam uploadnya, dan saya belajar banyak di kewirausahaan. Dan buat teman-teman juga yang mau rapat, yang mau meeting di Passion, bisa datang di Passion. Saya kasih video diskon. Oh, ada diskonnya guys. Kemarin ini habis pasti banyak-banyak diskon ini. Oke, teman-teman, jadi hari ini saya ngobrol sama Lica itu saya banyak belajar juga mengenai kopi, karena ternyata ide dari salah satu menu atau beberapa menu itu bisa dibuat secara spontan dan bisa coba diimplementasikan. Cuma teman-teman juga tidak harus menganggap ide itu semua harus diimplementasikan dan harus terjual kayak gitu, harus difilter apakah ini layak atau belum kayak gitu. Nah, oke teman-teman, saya harap tadi teman-teman sudah tahu ya lokasinya Passion ID Sungai Sadang, dan teman-teman sudah tahu ya Lica ini mahasiswa semester 7 dari Prodi Kewirausahaan, dan alhamdulillah Prodi Kewirausahaan menerapkan beberapa mata kuliah yang alhamdulillah Lica juga menerapkan langsung di bidang usahanya seperti akuntansi, analisis media sosial, dan manajemen pemasaran. Nah, tunggu apa lagi teman-teman yang belum daftar atau teman-teman yang ingin bergabung bersama Undipa, boleh langsung main ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Nanti cari saja di Maps Undipa. Undipa Makassar. Nah, oke. Hari ini saya senang sekali banyak pelajaran tentang kopi, menu, dan membuka usaha. Oke teman-teman, terima kasih hari ini sudah bersama saya Muhammad Tusdi Rahman dan Aicha Salsabila. Oke, tentunya tentang Passion ID. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa follow, like, subscribe dari media sosial Undipa MKS. Jangan lupa saksikan podcast di hari Rabu jam 1 selalu tayang teman-teman, untuk teman-temannya bisa mendapatkan beberapa edukasi dan ilmu yang kami share. Oke. Terima kasih untuk hari ini Lica, terima kasih sudah berkunjung. Oke. Dadah.